Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Nama dikawitan Sad Agus. Alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah Allah masih memberikan berbagai nikmat kepada kita semua. Mudah-mudahan di waktu yang penuh berkah sebagaimana doa Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan hal kecil yang kita lakukan di setiap subuh ini ya, dengan doa yang setiap pagi baginda Rasulullah panjatkan, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah, untuk kesempatan kali ini sebagaimana doa kita ya, memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita meminta ya setiap hari dan melaksanakan kajian memohon ilmu yang bermanfaat, semakin menjadikan kita semakin takut ya di hadapan Allah. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama, sesungguhnya hamba di antara hamba yang paling takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Mudah-mudahan kita senantiasa ya setiap hari berikhtiar untuk mencari ilmu, sehingga menambahkan rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semakin melembutkan. Dan untuk hari ini kita akan membahas tentang ini ya, seputar masjid, karena ini ada sedang ramai gitu ya dibicarakan. Banyak sekali sekarang kajian-kajian di masjid yang kajian itu ya misalnya ada berkah juga ya untuk para penjual. Nah mereka itu kemarin ada yang apakah di pelataran itu hukumnya seperti apa dan bagaimana gitu ya. Maka kita akan sama-sama mempelajari bagaimana seputar hukum masjid, ngobrol hal-hal keduniawian di dalam masjid, kemudian mengumumkan barang hilang dan sebagainya. Itu ada aturan-aturannya. Baiklah, kita kaji dulu dalam seputar masjid ini bahwa pengertian masjid itu sendiri ya, pengertian dari masjid itu adalah jadi secara bahasa ini saling berdekatan ya maknanya. Jadi masjid itu secara bahasa adalah pokoknya masjidun itu tempat sujud gitu ya. Ini adalah dari sajadah masjid. Nah itu adalah tempat ya, isi makan ya, tempat sujud, bahwa untuk beribadah kepada Allah. Dalam kamus Lisanul Arab disampaikan bahwa pengertian masjid itu sendiri secara bahasa adalah wal masjid alladzi yasjudu fihi, masjid adalah yang digunakan untuk sujud, pokoknya seperti itu ya. Kemudian dalam kitab As-Shihah disebutkan bahwa masjid itu adalah wa fi shihah wahidun al-masajid gitu ya, kata tunggal dari masajid. Kemudian Az-Zujaj menyampaikan bahwa masjid itu sendiri kullu maudhi', setiap tempat yata'abbad fihi, digunakan untuk beribadah kepada Allah, fahuwa masjid, maka itu adalah masjid. Bahwa Allah taro, tidaklah engkau memperhatikan, anna Nabi SAW, bahwa Nabi SAW qala bersabda, ju'ilat fil ardi masjidan wa tahuran, telah dijadikan bagiku bumi sebagai masjid dan suci. Jadi itu ya definisi masjid. Jadi nanti itu batasannya sampai mana, misalnya yang boleh dagang misalnya, atau yang pengumuman gitu ya terkait itu nanti seperti apa. Nah kemarin ada teman saya yang pedagang ya, sama DKM-nya dilarang gitu untuk dagang di sana gitu ya, di tempat itu gitu. Jadi harus yang sebelah mananya ya. Memang ini harus lebih hati-hati ya tentang hukum ini. Bahwa Komite Lajnah Daimah menyampaikan bahwa pengertian masjid ya dari dua sisinya itu, bahwa tadi ya, al-masjid lugotan, masjid secara bahasa maudhi'us sujud, adalah tempat sujud, wa syar'an, sedangkan istilah syariat segala yang disiapkan untuk kaum muslimin ya, kullu ma adda liwadi fihil muslimun as-salawat al-khams jamaah. Jadi segala yang disiapkan untuk kaum muslimin menunaikan ibadah sholat 5 waktu secara berjamaah. Jadi
kita akan ketahui batasan masjid itu seperti apa, dan yang boleh tadi ya, yang boleh secara hukum bagaimana. Nah, dengan batasan ini Komite Fatwa Lajnah Daimah telah menjelaskan bahwa hududul masjid ya, batasan masjid itu secara syariat adalah tempat yang disediakan ya, ada liyusalliya untuk salat fihil muslimuna as-shalawat al-khams, yaitu salat 5 waktu jamaatan secara berjamaah, yaitu tercakup ma'ahata bihi min bina, tercakup pada bagian bangunan, au akhsyab atau kayu ya, baik bangunan permanen atau kayu, atau jarid au qasbin au nahwi zalik, bangunan permanen, kayu, pelepah kurma, rotan atau yang semisal itu. Ini yang memberikan hukum masjid gitu ya. Wa hadza huwa allazi yu'ti hukmal masjid, seperti apa. Nah, nanti di sini misalnya hukum jual beli dan mengumumkan barang hilang ya di dalam masjid itu seperti apa. Nah, berkaitan tentang hal ini Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian melihat orang yang jual beli di masjid ya, idza ra'aitum may yabi'a aw yubta' fil masjid. Nah, jadi nggak boleh sama sekali ya kalau kalian melihat yang jual beli di dalam masjid. Fakulu, maka doakanlah oleh kalian ya, semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada perniagaan kalian. La arbahallah tijaratak. Jadi ini yang harus kita lakukan ya ketika ada yang berjual beli ya di dalam masjid misalnya. Pokoknya hati-hati, di dalam masjid itu kan tujuannya untuk zikir kepada Allah ya, untuk sesuatu yang mengingat Allah. Nah, di luar itu misalnya hal keduniaan, kita harus berhati-hati dalam berbicara, dalam mengobrol ya di dalam masjid. Jangan segala sesuatu diobrolkan yang tidak ada kaitannya gitu ya. Nah, ini juga sama dalam ketika ada yang membeli ataupun menjual ya. La arbahallah tijaratak. Nah, kita harus mendoakan seperti ini. Semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada perniagaanmu. Kemudian hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an juga bahwa man sami'a rajulan, barang siapa yang mendengar seseorang mengumumkan barangnya yang hilang di dalam masjid ya, yanshudu dhalatan fil masjid, falyaqul, maka doakanlah, la raddahallahu alaik fa innal masajid lam tubna lihaza. Semoga Allah tidak mengembalikan kepadamu, karena sesungguhnya masjid itu tidak dibangun untuk ini gitu. Jadi ketika ada yang mengumumkan barang hilang misalnya, maka doanya ini, la raddahallahu alaik. Nah, la raddahallahu alaik, semoga Allah tidak mengembalikan padamu. Nah, jadi dari kedua hadis ini diambil kesimpulan bahwa tidak boleh melakukan jual beli ya di dalam masjid, mengumumkan barang yang hilang di masjid, terlepas dari berbeda pendapat di kalangan ulama tentang makna larangan tersebutnya. Apakah yang penting semuanya sudah sepakat, tetapi sebagian ulama berbeda pendapat apakah haram atau makruh. Maka seorang mukmin ketika mendapati larangan dari Nabi akan berusaha menjauhi semaksimal mungkin. Nah, kemudian di antara hikmah dari larangan ini adalah tadi ya, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Abdul Bar rahimahullah, beliau menyampaikan, sungguh Allah sudah menyebutkan ya, waqad zakarallah ta'ala, bahwa masjid-masjid adalah rumah yang sudah Allah izinkan untuk diagungkan, dan disebut di dalam namanya bahwa al-masjid bi annaha buyutan azinallah an tarfa'a wa yuzkara fiha ismu, ya, yang ditinggikan namanya, kemudian wa ayyusbiha lahu, yaitu bertasbih di dalam masjid itu ya, yang kita lakukan itu mengagungkan bertasbih bil ghudwi wal asal ya, baik pagi ataupun petang. Nah, falihadza, untuk inilah masjid-masjid itu dibangun ya, buyinat fayambaghi, maka semestinya antanazzaha, dibersihkan, an kulli malam tubna lahu, dari segala sesuatu yang tidak menjadi tujuan dibangunan masjid. Tadi ya hal yang sifatnya duniawi dipercontohkan dengan tadi ya, misalnya mengumumkan barang yang hilang nggak boleh, dagang ya di dalam masjid nggak boleh. Nah, itu juga, selain itu juga tentu saja tadi ya, masjid itu tujuannya adalah diizinkan itu untuk mengagungkan nama Allah ya, yu'azim ya, mengagungkan nama Allah, anturfa'a tadi ya, kemudian yusabbih ya, untuk bertasbih. Kemudian di dalam masjid itu pokoknya harus dibersihkan dari segala sesuatu yang tidak menjadi tujuan dibangunkannya masjid.
Kemudian hukum melakukan jual beli dan mengumumkan barang hilang di depan pintu masjid bagian luar. Ini nanti ya ini seperti apa, karena praktiknya di kita itu masih sangat banyak gitu ya. Di sini Komite Lajnah Daimah pernah ditanya tentang bagaimana jual beli di depan pintu masjid bagian luar. Maka jawabannya ya ini secara global, nanti di bawah ada al-bay' melakukan jual beli inda babil masjid di depan pintu masjid, kharijah jaiz, bagian luarnya itu boleh. Tapi kalau nanti di luarnya itu masih dipakai sholat, kemudian ya kecuali di parkiran yang nggak dipakai sholat ya, kalau biasanya kan banyak jamaah misalnya sampai melebar ke luar, nah itu gimana nanti beda lagi. Tapi secara global bahwa al-bay' melakukan jual beli inda babil masjid di depan pintu masjid ya, kharijah yang bagian luar, jaiz boleh. Nah ini sama misalnya berkaitan dengan yang hilang tadi ya, boleh seseorang berdiri di depan pintu masjid bagian luar kemudian mengumumkan, misalnya Syekh Utsaimin di sini menyampaikan bahwa mengumumkan barang hilang di masjid ya, insyadudallah yaji'u rajulun wa yaqulu do'a minni kaza misla muhafadhu ad-darahim. Nah, jadi mengumumkan barang hilang di dalam masjid misalnya, contohnya seseorang datang dan berkata, aku sudah kehilangan dompet misalnya, maka yang demikian ini haram hukumnya, tidak boleh walaupun berdasarkan perkiraan kuat bahwa ada seseorang yang disangka telah mencuri dalam masjid. Jangan kokatan seperti ini. Nah jadi seperti itu ya, bahwa nah di sini lantas bagaimana aku bisa bangsa, jadi begini jawabannya adalah duduklah engkau di sisi pintu masjid. Nah jadi caranya itu jangan masuk gitu ya. Nah tadi kan contoh seseorang datang dan berkata aku telah kehilangan dompet, maka yang lebih haram hukumnya tidak boleh walaupun berdasarkan misalnya emang ada yang nyuri misalnya di dalam masjid, tapi tetap nggak boleh misalnya menyampaikan seperti itu. Tapi yang harus dilakukan adalah duduk engkau di pintu masjid bagian luar ya, jadi duduk di depan masjid luar kemudian berkatakan semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan, aku telah kehilangan barang demikian dan demikian. Nah jadi di sini tadi ya bahwa kaifa atawasal ila hadza ajlisu inda babil masjid kharij al masjid wa qul jazakallahu khairan do'a minni kaza. Nah jadi yang dilakukan seperti itu gitu ya. Nah kemudian berkaitan dengan Komite Lajnah Daimah memberikan solusi jika pengumuman tersebut berkaitan dengan hal yang bukan bagian dari agama, misalnya memungkinkan pengumuman tersebut ditempel misalnya di pintu masjid bagian luar, misalnya ayal al-i'lan kharij babil masjid ya, misalnya hal itu dilakukan terus menerus supaya orang-orang tahu, dan dengan ini tercegah kerusakan masjid ya, kemaslahatan yang pun terwujud dan pengumuman tersebut. Nah, jadi pengumumannya ditempel di pintu masjid bagian luar, jadi pokoknya nama di pintu masjid bagian luar di sini ya, untuk tercegah kerusakan masjid dan kemaslahatan yang dengan pun terwujud. Nah, namun apakah, nah di sini ada pertanyaan lanjutannya ya, apakah halaman atau teras masjid misalnya yang berada di pinggiran masjid dan terkadang dipakai untuk sholat jika bagian masjid penuh ya, bukan bagian dari masjid, padahal tempat ini masih masuk dalam lingkup pagar masjid. Misalnya kayak kita di Masjidil Haram juga ya, di Masjid Nabawi sih kan di pelataran-pelataran, atau kita juga di Indonesia ada ya misalnya yang masjidnya penuh di luar itu masih dipakai gitu ya misalnya. Jawabannya adalah sebaiknya tidak berjual beli. Nah kalau si masjid di luar masjidnya kalau penuh suka dipakai sholat, sama sebaiknya tidak berjual beli dan tidak mengumumkan barang hilang, karena tempat tersebut masih tercakup pada bagian dari bangunan masjid dan bersambung dengan masjid. Nah maka tentu hukumnya tadi ya, hukum masjid sebagaimana dalam penjelasan batasan masjid. Jadi bisa jadi yang dimaksud penjelasan di depan pintu masjid bagian luar di atas adalah di depan pintu teras masjid, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam As-Suyuti ya, bahwa wa harimul masjid, ini teras pinggiran masjid itu, jadi teras pinggiran masjid itu termasuk dalam hukum masjid. Kalau Imam As-Suyuti ya lebih apik gitu ya, wa harimul masjid fa hukmuhu hukmul masjid. Jadi teras pinggiran masjid termasuk dalam hukum masjid ya. Tidak boleh berjual beli ya, la yajuzul julus fihi lil bai', tidak boleh jual beli di sana,
walalil junub ya, tidak boleh bagi orang yang junub masuk ya, menurut pendapat sebagian ulama kan nggak boleh biasanya. Kemudian wa yajuzul iqtida fihi, boleh mengikuti sholat orang yang di dalam masjid ya jika kondisi bagian dalam penuh, dan boleh beriktikaf di sana. Nah, jadi tadi ya harimul masjid fa hukmuhu hukmul masjid wala yajuzul julus fihi lil bai' wal junub. Jadi tidak boleh di teras pinggiran masjid kalau terasnya itu dipakai suka pakai sholat ya, kalau kelebihan. Nah, maka tidak boleh jual beli, tidak boleh orang yang junub masuk, tidak boleh mengikuti sholat orang yang di masjid ya. Misalnya jadi enggak sah misalnya kalau itu mah, tapi boleh mengikuti sholat yang ada di masjid, maksudnya jadi sah misalnya ketika yang imam di dalam gitu, di luar. Nah, jika kondisi bagian dalam penuh, dan boleh beriktikaf di sana, wal iktikaf fihi boleh. Nah, jadi dari penjelasan di atas menjadi jelas bahwa semestinya kita sebagai seorang muslim ya tidak melakukan jual beli, mengumumkan barang hilang di dalam atau di teras masjid. Jika ingin melakukan, lakukan di luar pintu ya, di luar pintu bagian depan masjid atau di tempat parkir yang tidak termasuk bagian dari masjid. Jadi memang harus lebih apik lagi ya, misalnya kadang kita tadi misalnya di depan pintu tuh sekarang banyak gitu ya, sambil lesehan yang dagang itu atau sambil apa gitu ya. Nah, kemudian bolehkah menempel pengumuman tentang keberangkatan haji dan umroh melalui travel tertentu misalnya? Boleh nggak nempel pengumuman misalnya? Nah, berkaitan dengan ini Syekh Muhammad Shalih Utsaimin menjelaskan bahwa nggak boleh gitu ya. La yajuzu, tidak boleh anta'liqal i'lanat bil hajj wal umrah dakhil al masjid li'anna ghalibal ladzina ya'khuduna hadhihi rihalat yaqsuduna al kasba al marifa yakunu hadza nau'an minat tijarah. Nah, jadi tidak boleh meletakkan pengumuman tentang haji umroh ya di bagian dalam masjid, karena secara umum orang yang mengurus urusan keberangkatan ini tujuannya adalah pekerjaan dalam mencari harta. Namun solusinya sebaiknya ditempel di pintu masjid bagian luar. Ya, ini juga tentang haji dan umroh ya. Takunu 'inda babil masjid minal kharij gitu ya. Jadi ditempelnya itu di pintu masjid bagian luar. Kemudian hukum membicarakan dunia di dalam masjid nih. Kadang kita ya udah kajian misalnya mau ngomong-ngomong apa misalnya sama teman, misalnya kadang ngobrol bisnis ke apa. Nah, bagaimana hukumnya? Hukum membicarakan urusan dunia di dalam masjid. Nah, berkaitan dengan ini Syekh Abdul Aziz bin Baz menyampaikan ya bahwa at-tahaddus, nah ini hati-hati ya, berbincang-bincang di dalam masjid, at-tahaddus bil masajid, apabila berkaitan dengan urusan dunia, idza kana fi umurid dunya, dan berbincang-bincang di antara ikhwan dan sahabat dalam urusan dunia, wa tahaddus bainal ikhwan wal ashab fi umuri dunyahum, ya misalnya ngobrol-ngobrol di dalam masjid ya dengan ikhwan, dengan sahabat, urusan-urusan dunia. Nah, di sini idza kana qalilan, kalau sebentar ya, kalau sedikit, la haraj fihi, tidak mengapa insyaallah cenah ya. La haraj, tidak dosa gitu ya kalau hanya qalilan, sedikit. Tetapi kalau banyak ngobrol gitu ya tentang duniawi, maka itu dibenci, karena menjadikan masjid sebagai tempat pembicaraan dunia merupakan sesuatu yang dibenci. Jadi amma ingkana kasiron, jadi lama ngobrol tentang hal keduniawian, fayakrah, maka Allah benci ya, li'annahu yakrahu tikhad al masjid mahalla ahadisid dunya. Jadi bahwa tadi ya, jika banyak maka hal itu dibenci, karena masjid menjadikan masjid sebagai tempat pembicaraan dunia yang merupakan dibenci. Nah, karena tujuan dibangunkan masjid itu adalah yang pertama untuk berzikir kepada Allah ya. Fa innaha buniyat li zikrillah. Yang pertama kita di dalam masjid itu berzikir kepada Allah. Wa qiraatil Quran, kemudian kita juga membaca Al-Quran. Kemudian wassalawat al-khams, melakukan sholat 5 waktu. Dan selain ini dari perkara-perkara kebaikan seperti sholat sunnah, i'tikaf, dan halakoh ilmu. Ya, wa ghairi hadza min wujudil khair, kata naful wal i'tikaf ya, hal-hal yang sunnah, i'tikaf, wa halakoh ilmu, amma ittakhadhaha. Nah, jadi intinya
tujuan dibangunkan masjid itu tadi ya untuk zikir kepada Allah, baca Quran, sholat 5 waktu, dan selain ini dari perkara kebaikan seperti sholat sunnah ya, tadi ya bahwa kata naful, kemudian itikaf, halakoh ilmu gitu ya. Adapun menjadikan masjid sebagai tempat pembicaraan dalam perkara dunia, maka itu adalah dibenci tadi ya. Pokoknya ittakhadhaha lisawali fi umuri dunya fayakrahu dzalik. Nah, jadi kita harus lebih hati-hati ya kalau di dalam masjid misalnya ya, tadi tujuan didirikan masjid itu untuk hal-hal yang sifatnya tadi ya baca Quran, zikir kepada Allah, salat 5 waktu, melakukan sunnah-sunnah, itikaf, halakoh ilmu ya. Kalau di itu ya kalau di Masjid Nabawi misalnya kayak di itu kan adalah halakoh ya, halakoh hadis, halakoh syariah, halakoh tauhid gitu ya. Orang-orang itu setiap hari itu melakukan halakoh di masjid gitu ya. Tapi masih di kita masih kajian-kajian ilmu ya masih sedikit gitu ya, tidak ada secara intens setiap hari misalnya ada halakoh hadis, halakoh syariah, halakoh tauhid apa misalnya. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih As-Samin menjelaskan tadi ya, al-kalam fil masajid yang qasimu ila qismain. Jadi pembicaraan di dalam masjid itu ada dua ya. Yang pertama pembicaraan yang mengganggu. Jadi pembicaraan di dalam masjid itu ada dua, pembicaraan yang mengganggu orang yang sedang sholat ya, membaca Quran dan belajar, maka ini hukumnya tidak boleh bagi seorang pun melakukannya. Nah, jadi tadi ya, jadi berbicara yang al-qismul awal ayakunu fihi tashwis alal musallin wal qari'in ya, misalnya jadi pembicaraan mengganggu, misalnya gandeng, misalnya mengganggu orang yang sholat, mengganggu orang yang baca Quran, mengganggu orang yang halaqah belajar, maka ini hukumnya tidak boleh ya bagi siapapun untuk melakukannya. Jadi mamnu' minhu. Nah, jadi sangat dilarang. Tetapi yang kedua adalah pembicaraan yang tidak mengganggu seorang pun. Maka jenis ini ya jika dalam urusan kebaikan, nah ini nggak apa-apa gitu ya. Jadi pembicaraan yang tidak mengganggu seorang pun, misalnya dalam urusan kebaikan, maka itu adalah kebaikan. Dan jika dalam urusan duniawi, maka ada yang dilarang dan ada yang boleh. Yang dilarang misalnya tadi ya kayak jual beli, sewa menyewa, tidak boleh bagi seorang mengumumkan ya, tidak boleh untuk mengumumkan barang hilang misalnya dan sebagainya tadi ya. Barang siapa yang mendengar mengumumkan barang hilang di dalam masjid, maka doakan ya, la abrahallah ela roda ya, semoga Allah tidak mengembalikan kepadamu, karena sesungguhnya masjid itu tidak dibangun untuk itu. Dan yang dibolehkan adalah seorang berbicara tentang urusan dunia dengan pembicaraan yang jujur dan tidak ada pembicaraan tersebut keharaman. Kemudian kalau bangunan masjidnya bertingkat, misalnya salah satunya digunakan untuk keperluan khusus, apakah itu bagian dari masjid? Nah, ini Syekh bin Baz menyampaikan ya, misalnya bahwa apabila bangunan tersebut disediakan untuk masjid dan masing-masing dari yang berada di tingkat bangunan itu mendengar suara imam, maka sah ya. Jadi idza kana al-mabna al-mazkurah qad ada masjidan wa yasma'u ahlad wa yasma'u ya, dan mendengar gitu ya, ahlud daurain yang di tingkat kedua itu mendengar ya, ahlud daurain itu yang berada di tingkat kedua ya, al-a'la yang di atas gitu ya, wal asfal yang di bawah, sautal imam mendengar suara imam, maka sihhatis shalah al jami', maka ini boleh ya kalau kedengaran mah, jadi semuanya sah. Adapun jika bangunan bawah misalnya tidak diniatkan oleh pewakaf untuk masjid, hanya saja dia niatkan untuk tempat penyimpanan keperluan ya, sebagaimana disebutkan dalam pertanyaan tadi, maka itu bukan masjid. Nah, jadi harus betul-betul diketahui dulu ya. Jadi kesimpulan dari penjelasan beliau dikembalikan kepada niat pengurus wakaf ya pada bagian pembangunan. Jika tempat tersebut digunakan untuk masjid, maka itu bagian dari masjid. Jika tidak, maka tidak. Nah, kemudian jika ada ruangan khusus misalnya ya, ada perpus misalnya berada dekat masjid, apakah itu termasuk masjid? Nah, di sini saya Utsaimin menjelaskan ya, pernah ditanya tentang hal ini pada 3 keadaan, yaitu idza kana bab al-maktabah dakhil al-masjid, idza kana bab al-maktabah kharij al-masjid, idza kana al-maktabah babani ahaduhuma dakhil wa akhir kharijah ya. Apabila pintu perpus tersebut di bagian dalam masjid, apabila pintunya di bagian luar, apabila pintunya ada 2 yaitu bagian dalam dan luar. Nah, beliau menjawab ya, langsung saja ke sini ya.
Keadaan pertama yaitu apabila pintu perpus tersebut di bagian dalam masjid, si pintunya itu ya, maka ruangan tersebut itu termasuk dari masjid dan hukumnya hukum masjid. Jika kan pintu perpustakaannya bagian dari masjid, maka ruangan perpus itu termasuk dari masjid dan hukumnya hukum masjid. Disyariatkan sholat tahiyatul masjid bagi yang memasukinya ya, menurut sebagian pendapat ulama. Tidak boleh bagi orang yang junub tinggal di dalamnya kecuali dalam keadaan berwudu. Kemudian sah beriktikaf di dalamnya ya, dan tidak boleh melakukan jual beli di dalamnya. Demikian pula hukum masjid yang lain yang sudah diketahui. Jadi kalau perpus itu di bagian dalam masjid ya pintunya, maka segala sesuatunya menggunakan hukum masjid. Pada keadaan kudia yaitu apabila pintunya di bagian luar misalnya dan tidak ada pintu yang menyambung ke masjid, maka ruang itu bukanlah masjid, tidak berlaku ya hukum masjid. Tidak berlaku padanya tahiyatul masjid, nggak boleh, tidak sah ya misalnya itikaf di sana. Tidak dilarang jual beli juga, silahkan gitu ya, karena bukan bagian dari masjid, sudah terpisah dari masjid. Apa itu makannya sama itu chicken. Kemudian bagian yang ketiga, apabila ruangan tersebut punya dua pintu misalnya, jadi si ruangannya itu punya dua pintu, misalnya ada yang di bagian dalam masjid, ada yang di luar. Jika pagar masjid mengelilinginya, ruangan tersebut termasuk dari masjid, jadi berlaku hukum masjid. Dan jika tidak dikelilingi oleh pagar masjid, bahkan tempat tersebut punya pagar sendiri, maka tidak ada padanya hukum masjid dan tidak berlaku hukum yang berikan dengan masjid padanya ya, karena terpisah. Oleh karena itu rumah Nabi Muhammad SAW tidak termasuk bagian dari masjid, padahal di rumah beliau banyak pintu ke masjid sebab rumah beliau terpisah dari masjid. Nah kemudian dulu ya, nah sekarang udah di itu kan ya. Kemudian orang yang di masjid tetapi sering keluar masuk karena hajat seperti berwudu, apakah tetap sholat tahiyatul masjid misalnya? Nah, di sini Syekh Utsaimin menjelaskan bahwa adapun orang yang keluar dari masjid, amalazi yakhruju minal masjid, kemudian kembali dalam waktu dekat ya, wa yaudu ala qurbin, maka dia tidak sholat tahiyatul masjid, fala yusalli tahiyatul masjid, tidak, maka dia tidak sholat tahiyatul masjid karena dia tidak keluar dengan memutus hubungan dengan masjid. Oleh karena itu tidak dinukil dari Nabi ya bahwa ketika beliau keluar menuju rumahnya, bahwa Rasulullah ya, baginda Rasulullah keluar ya, beliau itu menuju rumahnya untuk suatu keperluan dalam keadaan beliau sedang beriktikaf, kemudian kembali lagi lalu sholat 2 rakaat ketika masuk dan keluar dengan bentuk yang seperti ini. Jadi tidak dianggap keluar dengan dalil bahwa ini tidak memutus itikaf. Orang yang beriktikaf kalaulah keluar dia terhitung memisahkan diri di masjid, tentu itikafnya akan terputus. Nah, dan atas dasar ini jika ada seseorang yang keluar ya misalnya dari masjid dengan niat tidak akan kembali lagi kecuali pada waktu salat wajib yang berikutnya, setelah dia melangkahkan kaki dia kembali lagi ke masjid ingin berbincang-bincang dengan orang lain walaupun hanya dalam waktu setengah menit, maka dia menunaikan salat 2 rakaat karena dia telah keluar dengan niat yang terputus. Jadi kalau sudah keluar dengan niat yang terputusnya pas masuk lagi boleh misalnya tadi tahiyatul masjid. Perbedaan masjid dengan musola, mungkin ini terakhir ya. Dalam hal ini sungguh para ulama menerangkan dengan jelas ya bedanya antara kedua. Misalnya Syekh Utsaimin menjelaskan apa perbedaan antara masjid dan musola gitu ya. Adapun makna masjid secara umum, maka setiap bagian bumi bisa dikatakan masjid. Hal ini berdasarkan tadi ya hadis Nabi ya bahwa amma bil makna fakullu ardin masjid. Adapun maksud dari setiap bumi adalah masjid itu maksudnya tadi ju'ilat li al-ardo masjidan wa tahuron gitu ya, bahwa maksud dari kan ada setiap orang suka menyatakan seperti ini bahwa kullu ardin masjid, setiap bumi itu adalah masjid. Maksudnya apa kullu ardin masjid itu? Nah ini tadi bahwa ju'ilat al-ar, bahwa bumi itu dijadikan kata Nabi ya masjidan wa tahuron, masjid dan suci. Nah, sedangkan makna khusus, maka masjid adalah tempat yang di dalamnya digunakan untuk khusus ya untuk melakukan sholat, baik masjid itu terbuat dari batu, dari tanah, dari semen, atau bahkan tidak dibangun misalnya. Nah, seperti itu. Adapun musola, tempat yang digunakan di dalamnya untuk melakukan sholat, tetapi tempat tersebut tidak dijadikan untuk sholat selalu gitu ya. Jadi tidak, ini batasannya itu tadi masjid adalah untuk khusus
untuk sholat gitu ya, baik masjidnya itu tidak permanen ya, misalnya dari batu, hanya dari tanah, dari semen. Kalau diniatkan untuk itu ya itu masjid gitu. Adapun musola, tempat yang digunakan di dalamnya untuk melakukan sholat, tetapi tempat tersebut tidak dijadikan untuk sholat selalu gitu ya, hanya seseorang sholat di dalamnya apabila kebetulan saja bertepatan dengan waktu sholat, dan tempat itu tidak dikatakan sebagai masjid. Landasannya dalam hal ini bahwa Rasulullah melakukan sholat sunnah di rumahnya, dan tentu rumah beliau bukan masjid. Demikian juga ya, Itban bin Malik memanggil beliau ke rumahnya untuk sholat di tempat yang telah disediakan. Itban ya, sebagai musola, dan tempat itu bukan masjid. Musola itu adalah tempat yang digunakan untuk sholat di dalamnya, namun tidak ditentukan sebagaimana masjid secara umum yang manusia sholat di dalamnya, kehususannya ada, misalnya seperti itu. Nah, jadi intinya Syekh bin Baz menjelaskan bahwa wa innamal masjid, ya tadi bahwa tidak dikatakan masjid melainkan tempat yang disediakan untuk sholat dalam bentuk wakaf ya, misalnya ditunaikan di dalamnya sholat seperti masjid umumnya. Adapun tempat sholat sementara itu musola ya, yang sangat misalnya di dalamnya jamaah dari kalangan pegawai ke kantor, atau jamaah yang singgah pada waktu tertentu kemudian pergi, maka tempat itu tidak dinamakan masjid. Nah, jadi dari penjelasan dua syekh di atas bisa diambil kesimpulan bahwa masjid itu dikatakan masjid apabila terpenuhi beberapa ketentuan. Yang pertama adalah diwakafkan dan bukan milik pribadi. Jadi harus diwakafkan ya, bukan milik pribadi atau instansi tertentu. Jadi harus diwakafkan. Maka atas dasar ini bagaimanapun bentuk bangunannya, meskipun tidak digunakan untuk sholat Jumat, namun bangunan tersebut dibangun di atas tanah yang diwakafkan, maka itu adalah masjid gitu ya. Kemudian mendapatkan izin secara umum, yakni tidak dilarang seorang pun sholat di dalamnya. Jadi untuk siapa saja. Digunakan untuk sholat 5 waktu terus menerus gitu, nah itu dikatakan masjid. Dan menjadi jelas bahwa dalam hal ini musola kayak di kantor ya, kayak di kantor pemerintahan tidak termasuk masjid. Demikian juga dengan tempat sholat khusus wanita ya. Syekh Muhammad Utsaimin menyampaikan bahwa al-musalliyat allati takuna fi makatib al-amal al-hukumiyah la yathbutu laha hukmul masjid, wa kadzalika musalliyatun nisa fi madaris al-banat la yu'tabaru lahu hukmal masjid li'annaha laysat masajid haqiqah wala hukman. Jadi musola kayak yang ada di kantor pemerintahan tidak bisa dikatakan masjid. Demikian juga dengan musola wanita yang berada di sekolahan putri tidak dianggap hukum masjid ya, karena tempat tersebut bukan disebut masjid baik secara hakikat maupun secara hukum. Nah, apakah berlaku hukum masjid di musola? Tidak diketahui bahwa tidak boleh melakukan jual beli di masjid. Mengumumkan barang hilang disyariatkan ketika mau masjid untuk melakukan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid yang semisal. Apakah hukumnya berlaku untuk musola? Nah, ini laisa. Jadi musola itu tidak sama dengan hukum masjid. Laisa lil musola hukmul masajid. Jadi musola tidak sama dengan hukum masjid. Tidak disyariatkan ketika memasuki sholat, jadi tidak disyariatkan untuk tahiyatul masjid, dan tidak apa-apa jual beli di dalamnya karena tempat tersebut adalah tempat sholat ketika diperlukan saja dan bukan masjid. Fala tashra ar-rak'atani lidukhul, tidak disyariatkan sholat 2 rakaat ya tahiyatul masjid. Wal haraj fil bait, tidak dosa ketika berjual beli ya. Wasyar fi li'annahu maudhi' lis-shalah indal hajah wa laisa masjidan, karena ini hanya tempat sholat ketika diperlukan saja, bukan masjid. Nah, kemudian terakhir saja ini ya, makna lain dari musola. Jadi musola juga bisa bermakna tanah lapang, sebagaimana kalau dua Id ya. Nah, kemudian di sini bahwa Rasulullah mengumumkan wafatnya Najasyi. Pada hari wafatnya beliau pun keluar menuju musola, yaitu tanah lapang, menyuruh para sahabat berbaris di saf mereka, lalu beliau mengajarkan sholat jenazah dengan 4 takbir. Bahwa karena Nabi SAW menunaikan sholat Id dan Idul Adha menuju musola. Jadi musola juga bisa diartikan tanah lapang. Nah, mungkin karena udah jam 6:04 ya, sudah mau beraktivitas di sekolahnya masing-masing. Intinya kita lebih berhati-hati lagi, misalnya melihat ya praktik-praktik misalnya di masjid atau seputarnya gitu ya. Jangan sampai misalnya para pedagang-pedagang tidak menggunakan syariat yang sudah ditetapkan gitu ya. Nah, kita lebih berhati-hati lagi, lebih apik lagi. Nah, mungkin hanya itu saja untuk kajian kita hari ini. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mangga Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ditutup na kusa Bunda Lia, Bunda Nur, Bunda Siti. Jazakillah khairan katsiro. Terima kasih kepada Bunda Dr. Penti yang sudah menyampaikan kajian di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu untuk kita semua. Rabbana fa'na bima alamtana, Rabbi alimna ladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih lana wa qurrati lana fi dinina. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat serta kita bisa mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selesai sudah acara kajian di pagi hari ini. Kita tutup dengan membaca istighfar dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada